Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro. Saya akan membacakan pengujian perangkat lunak. Yang pertama, dasar-dasar pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak secara manual maupun otomatis untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum, atau untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Selanjutnya, tujuan pengujian adalah menilai apakah perangkat lunak yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan pemakai, lalu menilai apakah tahap pengembangan perangkat lunak telah sesuai dengan metodologi yang digunakan, lalu membuat dokumentasi hasil pengujian yang menginformasikan. Selanjutnya, testability. Testability adalah kemampuan perangkat lunak yang dapat diuji, artinya seberapa mudah sebuah program komputer untuk bisa diuji. Selanjutnya, karakteristik pengujian. Yang pertama, pengujian yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk memenuhi kesalahan. Lalu pengujian yang baik tidak berulang-ulang. Lalu pengujian terbaik harus menjadi bibit terbaik. Lalu pengujian terbaik harus menjadi pengujian yang baik tidak perlu sederhana atau tidak terlalu rumit. Selanjutnya, pengujian white box. Disebut pengujian kotak kaca atau glass box testing. Merupakan sebuah filosofi perancangan test case yang menggunakan struktur kontrol. Lalu ada test case pada white box. Yang pertama, menjamin bahwa semua jalur independen, lalu melaksanakan semua keputusan logis, lalu melaksanakan semua perulangan, melakukan struktur data internal untuk memastikan kebenarannya. Selanjutnya, pengujian jalur dasar atau basis path testing adalah teknik pengujian yang memungkinkan perancangan test case untuk menurunkan ukuran kompleksitas logis dari suatu rancangan prosedural. Test case ini diturunkan untuk menguji rangkaian dasar yang dijamin untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam program. Selanjutnya, menggambarkan arus kontrol logis dengan menggunakan notasi grafik alir. Selanjutnya, ada notasi grafik alir atau flow graph. Adalah notasi sederhana untuk mempresentasikan aliran kontrol logis. Lingkaran mewakili pernyataan kode program. Selanjutnya, notasi flow graph seperti gambar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Meliana Haris. Di sini saya akan menjelaskan dari slide ke-8. Yang pertama ada notasi grafik alir atau flow graph. Adalah notasi sederhana untuk mempresentasikan aliran kontrol logis. Lingkaran mewakili pernyataan kode program. Notasi flow graph seperti gambar di bawah ini. Ada sequence, if dengan bentuk seperti ini, will, dan until, dan case. Notasi flow graph lanjutan. Lingkaran menunjukkan simpul atau node, merupakan satu atau lebih pernyataan prosedural. Panah menunjukkan edge atau link, merupakan aliran kendali. Area yang dibatasi oleh edge dan node disebut region. Flow graph menjadi rumit ketika adanya kondisi gabungan pada saat satu atau operator boolean ada dalam pernyataan bersyarat.
Node yang berisi kondisi disebut node predikat dan ditandai oleh dua atau lebih edge yang berasal dari node. Selanjutnya ada jalur independen atau independent path. Adalah setiap jalur yang melalui program yang memperkenalkan setidaknya satu kumpulan pernyataan-pernyataan pemrosesan atau kondisi baru. Jalur independen gambar di samping. Di sini ada 4 path, yaitu merupakan basis set. Path yang pertama ada 1 sampai 11. Path yang kedua ada 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, lalu ke 11. Path yang ketiga ada 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, ke 1, lalu ke 11. Path yang keempat ada 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, ke 1, lalu ke 11. Kompleksitas siklomatik adalah metrik perangkat lunak yang menyediakan ukuran kuantitatif dari kompleksitas logis atau suatu program. Perhitungan kompleksitas siklomatik. Jumlah daerah-daerah atau region flow graph yang berhubungan dengan kompleksitas siklomatik, yaitu rumusnya ada V dalam kurung G sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana E adalah edge, N adalah jumlah node. Kompleksitas siklomatik dengan rumus V dalam kurung G sama dengan P tambah 1, di mana P adalah jumlah node predikat. Contoh dari kasus independent path yang pertama yaitu jumlah region 4. Contoh dari kompleksitas siklomatik atau dari kasus independent path yang pertama, jumlah regionnya adalah 4. Ini yang ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. V dalam kurung G sama dengan 11 edge. 11 edge ini adalah jumlah dari angka ini dikurang 9 node. 9 node ini adalah jumlah lingkarannya ditambah 2 dari rumus sama dengan 4. V dalam kurung G sama dengan 3 node predikat. 11 edge dikurang 9 node sama dengan 3 node predikat ditambah 1 sama dengan 4. Jadi kompleksitas siklomatiknya adalah 4. Di sini ada contoh kasus dari independent path. Yang pertama, jumlah regionnya adalah 4. Yang 1, kedua, ketiga, dan keempat. Rumusnya adalah V dalam kurung G sama dengan 11 edge. 11 edge ini adalah jumlah dari angka ini dikurang 9 node, yaitu jumlah dari lingkarannya ditambah 2 dari rumus sama dengan 4, dimana V dalam kurung G sama dengan 3 node predikat. 3 node predikat adalah 2, 3, 4, 5, dan 10 ditambah 1 sama dengan 4. 1 ini adalah rumusnya. Jadi kompleksitas siklomatiknya adalah 4. Selanjutnya, D menghasilkan test case diberikan pseudocode sebagai berikut. 1. Dual record masih ada, baca record 2, if record ke 1 sama dengan 0, 3, then proses record, simpan di buffer, naikkan counter, 4, else if record kedua sama dengan 0, 5, then reset counter, 6, else proses record, simpan pada file, 7a, and if, 7b, and do, 8, and. Langkah-langkah untuk menurunkan basis set. Pertama, buat flow graph. Kedua, menentukan independent path. Ketiga, menentukan kompleksitas siklomatik. Pengujian struktur kontrol. Pengujian kondisi. Pengujian kondisi adalah metode perancangan test case yang menguji kondisi logis yang terdapat dalam modul program. Kondisi sederhana adalah variabel boolean atau ekspresi relasional kemungkinan didahului oleh
1. Operator not. Jenis kesalahan dalam kondisi meliputi kesalahan operator boolean, kesalahan variabel boolean, kesalahan kurung boolean, kesalahan operator relasional, dan kesalahan ekspresi aritmatika. Pengujian perulangan adalah teknik pengujian white box yang fokus pada validitas konstruksi perulangan. Pertama, perulangan sederhana. Pengujian dilakukan dengan mudah di mana n jumlah maksimum yang diizinkan melalui perulangan. A. Melewati perulangan secara keseluruhan. B. Hanya satu kali melalui perulangan. C. 2 kali melalui perulangan. D. Melalui perulangan sebanyak m di mana m lebih kecil dari n. E. n kurang 1, n plus 1 melalui perulangan. Contoh perulangan sederhana berikut diberikan pseudocode tentang perulangan sederhana dan carilah hasilnya. X bagi integer x sama dengan 1 while dalam kurung x lebih kecil dari 5 tutup kurung do print dalam kurung x sama dengan x plus 1 n while. Perulangan bersarang menggunakan pendekatan perulangan sederhana sehingga jumlah pengujian akan meningkat. Petunjuk pengujian: A. Melalui dari perulangan terdalam dan atur semua perulangan ke nilai minimum. B. Lakukan perulangan sederhana untuk perulangan terdalam sambil menjaga perulangan luar pada nilai minimum, misal counter perulangan. C. Lanjutkan pada perulangan keluar dan lakukan pengujian pada perulangan berikutnya. D. Lakukan sampai semua perulangan telah diuji. Contoh perulangan bersarang. Berikut diberikan pseudocode tentang perulangan bersarang dan carilah hasilnya. I, J bagi integer for I sama dengan 1 to 4 do for J sama dengan 1 to 3 do print dalam kurung I, J and for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sofyan. NIM saya 11 18 2330. Saya akan membacakan slide pertemuan 12 dari 22 sampai nomor 28. Perulangan terangkai. Pengujian menggunakan pendekatan perulangan sederhana bila masing-masing perulangan independen. Tetapi bila dua perulangan dirangkai dan counter perulangan 1 digunakan sebagai harga awal perulangan 2, maka perulangan tersebut menjadi tidak independen dan direkomendasikan perulangan tersarang. Contohnya, contoh dari perulangan terangkai. Perulangan tak terstruktur. Kapan saja memungkinkan perulangan didesain kembali agar mencerminkan penggunaan konstruksi pemrograman terstruktur. Ini gambarnya, ini contohnya. 3. Pengujian black box. Disebut juga pengujian perilaku. Pengujian black box memungkinkan untuk membuat beberapa kumpulan kondisi input yang akan melakukan semua kebutuhan fungsional untuk program. Kategori kesalahan pada pengujian black box. Fungsi yang salah atau hilang. Kesalahan antarmuka. Kesalahan struktur data atau akses basis data eksternal. Kesalahan perilaku atau kinerja. Dan kesalahan inisialisasi dan penghentian. Metode pengujian berbasis grafik. Langkah-langkah pengujian.
memahami objek-objek yang dimodelkan dalam perangkat lunak dan penghubung yang menghubungkan objek-objek tersebut, menentukan serangkaian pengujian yang memastikan bahwa semua objek memiliki hubungan satu sama lain seperti yang diharapkan. Metode pengujian berbasis grafik. Node direpresentasikan sebagai lingkaran. Hubungan direpresentasikan dengan anak panah. Hubungan satu arah directed link, bahwa hubungan bergerak hanya satu arah. Hubungan dua arah atau hubungan simetris bidirection link, bahwa hubungan berlaku dua arah. Hubungan paralel digunakan ketika ada sejumlah hubungan yang berbeda yang dibangun di antara node-node grafik. Partisi kesetaraan equivalence partitioning adalah metode pengujian black box yang membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas data dari test case yang dapat diturunkan. Sebuah kelas kesetaraan merepresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari kondisi input. Contoh, kesalahan terhadap semua data karakter yang memungkinkan haruskan banyak test case sebelum kesalahan umum teramati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Partisi kesetaraan adalah metode pengujian black box yang membagi daerah input program ke dalam kelas-kelas dari data dari test case yang dapat diturunkan. Sebuah kelas kesetaraan merepresentasikan keadaan valid atau tidak valid dari kondisi input. Contoh kesalahan terhadap semua data karakter yang mungkin mengharuskan banyak test case sebelum kesalahan umum teramati. Partisi kesetaraan. Kesetaraan dapat didefinisikan jika kondisi input menspesifikasi range satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jika kondisi input membutuhkan nilai tertentu, satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jika kondisi input menspesifikasikan anggota dari himpunan satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid didefinisikan. Jika kondisi adalah modelan satu kelas kesetaraan yang valid dan dua kelas kesetaraan yang tidak valid. Contoh pengujian equivalence partitioning. Ketentuan diskon 20% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 2 dan diskon 30% untuk pembelian barang sejenis sebanyak 3 atau lebih. Contoh tabelnya di sini. Dan kita lihat 3, analisis nilai batas. Merupakan teknik perancangan test case yang melengkapi partisi kesetaraan dengan fokus pada kondisi input dan juga akan menghasilkan output. Banyak kesalahan terjadi pada kesalahan input. BVA mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batas nilai input. BVA merupakan komponen dari equivalence partitioning, lebih memilih elemen-elemen di dalam kelas ekivalen pada bagian sisi batas dari kelas. Pedoman BVA. Jika kondisi input menspesifikasikan range yang dibatasi oleh nilai A dan B, test case harus dirancang dengan nilai A dan B dan hanya di atas dan di bawah nilai A dan B. Jika kondisi input menspesifikasikan sejumlah nilai, test case harus dikembangkan untuk menguji jumlah-jumlah minimum dan maksimum. Terapkan pedoman 1 dan 2 untuk kondisi input. Jika struktur data program internal memiliki batas-batas yang telah ditentukan, pastikan untuk merancang test case untuk menguji struktur data pada batasnya. Contoh pengujian BVA. Ini seperti tabel di sini. Catatannya sebaiknya tidak menuliskan sesuai harapan pada kolom ini. Oke. Pengujian larik ortogonal dapat diterapkan untuk masalah-masalah di mana input domain relatif kecil tapi terlalu besar untuk mengakomodasi pengujian yang lengkap. Bermanfaat dalam menemukan kesalahan yang terkait dengan logika yang salah dalam komponen PL. Contoh
Contoh untuk login seperti gambar di atas, maka black box texting dapat dibuat berdasarkan beberapa kondisi.